lagi. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, aman baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu mau meluangkan waktunya untuk hadir ke pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan untuk peningkatan kemampuan keluarga, khusus untuk membahas terkait masalah stunting. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu terkait tentang penanganan stunting. Namun sebelum lanjut ke materi ini, saya akan bertanya-tanya kepada ibu-ibu terkait materi yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Masih ada yang ingat? Masih. Ibu kok tegang-tegang mukanya ya? Santai Bu. Oke. Jadi materi kita hari ini yaitu terkait sistem rujukan penanganan stunting. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hari ini kita akan lanjutkan materinya yaitu terkait sistem rujukan penanganan anak stunting. Nah sebelumnya saya bertanya lagi, di lingkungan ibu-ibu ada nggak anak stunting? Ada. Nah sekarang jika sekiranya yang punya anak stunting itu adalah keluarga ibu, apa kira-kira yang ibu akan lakukan? Atau apa masyarakat yang akan lakukan di sekitar untuk mendukung keluarga tersebut? Menyampaikan kepada beliau agar merujuk ke rumah sakit atau posyandu terdekat. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi, ketika terjadi anak stunting, pertama-tama yang harus dilakukan jika sekiranya kita adalah sebagai orang tua adalah mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak tersebut. Jadi, kebutuhan gizi yang diperlukan anak itu ada. Masih ingat isi piringku? Apa-apa saja? Ya, masih. Ya, jadi isi piringku terdiri ada karbohidrat. Karbohidrat diperoleh dari misalnya nasi, jagung, dan seterusnya. Lanjut, harus ada vitamin. Vitamin itu dari buah-buahan. Dilanjut lagi ada mineral. Mineral itu sayur-sayuran. Kemudian apa lagi? Ada protein. Protein itu bisa protein nabati, bisa protein hewani. Protein nabati misalnya tempe, tahu. Kemudian protein hewani itu adalah daging, ikan, kuning telur, dan seterusnya. Nah inilah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi sekiranya ada anak kita yang terkena dampak stunting. Atau ini memang perlu diberikan seterus-menerus untuk mencegah anak kita supaya tidak terjadi stunting. Oke, selanjutnya setelah pemenuhan gizi yang perlu kita lakukan juga sebagai keluarga dan orang yang sebagai orang terdekatnya adalah melakukan stimulasi. Jadi orang tua dan keluarga itu harus melakukan stimulasi kepada anak, dan dilakukan terus-menerus oleh orang tua dan keluarga. Nah, stimulasi ini tujuannya untuk merangsang perkembangan otak dan panca indera anak. Dan stimulasi ini bisa dilakukan itu sambil misalnya bekerja, kita ajak anak bermain, atau misalnya ketika anak kita mau memakai sepatu bisa kita dampingi saja, itu bagian daripada stimulasi. Atau kita sementara menyapu bisa dipanggil anak temani untuk
menyambung. Jadi itu bagian daripada simulasi juga. Tapi ini juga disesuaikan dengan umurnya. Jadi ketika misalnya anak 0 sampai 6 bulan, ya stimulasinya tentu berbeda. Nah, anak yang seperti ini dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur atau tidur. Makanya stimulasinya yang bisa mengelus-elus atau misalnya menatap mata, memberikan musik atau memberikan suatu sentuhan-sentuhan yang lembut. Nah, selanjutnya jika anak kita itu misalnya sudah agak besar, misalnya 2 tahun sampai 6 tahun, nah ini sudah bisa diajak bermain. Makanya terkadang dia dimasukkan di PAUD itu kelas bermain, dan di situ bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, dan itu adalah bagian daripada stimulasi. Selanjutnya, selain itu yang perlu kita lakukan adalah keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Jadi keluarga juga harus mendukung. Jadi untuk mendukungnya itu menginformasikan kepada layanan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, contohnya bisa dihubungi ke puskesmas, posyandu. Mana lagi Ibu? Dinas sosial. Oke, mantap. Jadi dinas sosial. Kenapa dinas sosial? Jadi bisa didata untuk bisa mendapatkan bantuan karena anaknya memang lagi dalam kondisi krisis, yakni stunting, dan ini perlu diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu juga bisa ke Puskesos, itu pusat kesejahteraan sosial, atau biasa juga disebut dengan SLRT, sistem layanan dan rujukan terpadu. Ini ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan bahkan di tingkat kabupaten. Nah, ini untuk lembaga-lembaga yang tempat pengaduan bagi yang terkena dampak stunting. Adapun untuk petugas itu bisa kita menghubungi misalnya pendamping sosial. Pendamping sosial di sini ada pendamping PKH, pendamping BPNT, pendamping puber. Nah, semuanya itu bisa dihubungi. Kemudian ada petugas sosial, ada penyuluh sosial. Nah, semuanya itu bisa dihubungi untuk mendapatkan layanan bantuan. Kemudian ada relawan sosial. Relawan sosial ini di tingkat desa ada misalnya PSE, pekerja sosial masyarakat. Di tingkat kecamatan ada TKSK. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk penanganan stunting. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan gizi. Jadi gizinya itu dipenuhi dengan cara mengoptimalkan bantuan sosial. Jadi bantuan sosial betul-betul digunakan untuk kebutuhan gizi anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan stimulasi secara terus. Jadi orang tua maupun keluarga itu harus melakukan stimulasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sebagai masyarakat atau keluarga adalah melaporkan ke lembaga sosial ataupun ke pekerja sosial. Lembaga itu tadi ya ada puskesmas, posyandu, kemudian dinas sosial, kan Puskesos dan seterusnya. Kemudian untuk perseorangan tadi ada pekerja sosial, pendamping sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial. Oke, ibu-ibu. Semangat, masih semangat? Oke, untuk lebih semangat lagi kita yel-yel ya. Bisa? Dan jika misalnya saya mengatakan potensi, ibu harus bilang apa? Kemampuan keluarga yang belum tergali, belum terlihat, belum disadari. Oke, kalau saya mengatakan stunting,
No, no, no. Oke, kita lanjut. Potensi. Kemampuan keluarga yang belum tergali, belum terlihat, belum disadari. Stunting. No, no, no. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan sehingga di lingkungan kita tidak ada lagi anak yang stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.